Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mahmudah, NIM 1519104 dari kelas HTNC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori kredo atau syahadat. Teori ini diungkapkan oleh Juhaya. Menurutnya, teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Menurutnya, orang Islam apabila telah menerima Islam sebagai agamanya, maka akan menerima segala otoritas hukum terhadap dirinya. Teori ini juga menggambarkan dalam masyarakat Islam ada hukum Islam, dan hukum Islam itu ada di dalam masyarakat Islam. Karena hukum Islam itu ditaati oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya yaitu teori recepti in complexum. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau receptio in complexu adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia kehidupan beragama. Teori ini dipelopori oleh Aloysius van der Burg pada tahun 1845 sampai 1927. Beliau mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti, teori ini mengungkapkan status Batavia atau Jakarta tahun 1642, menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi dan beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai dalam masyarakat Muslim. Dan untuk keperluan ini, D.W. Fraser menyusun kompendium, yaitu buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum warisan Islam. Yang selanjutnya yaitu teori resepti. Teori ini dipelopori oleh Christian Schnapp-Hornge pada tahun 1857 sampai 1936. Menurut mereka, hukum Islam bukanlah hukum, karena hukum Islam baru dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Sebagai contoh pengaruh teori ini di Indonesia, misal hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku pada pemeluknya secara ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu teori resepti exit. Bapak teori ini adalah Hazairin. Ia menentang teori yang diungkapkan oleh Hornge. Menurut beliau, teori tersebut teori iblis karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ia menyebutkan bahwa teori reseptio telah patah, tidak berlaku lagi dan keluar dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945. Dengan merdekanya Indonesia dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Indonesia bukan hanya Islam, melainkan hukum agama lain selain Islam. Teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya Sayuti Tholib yang menulis buku Recepti Contrario. Selanjutnya yaitu teori Recepti a Contrario. Teori ini dikembangkan secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-murid Hazairin. Menurut mereka, hukum adat berlaku dalam masyarakat Muslim asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Teori receptio a contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Tholib sebagai pematah teori resepti. Dikatakan sebagai pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori resepti Christian Huygens. Pada teori ini, justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Tholib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya. Yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu teori Recoin atau Receptio Contextual Interpretation. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Inti teori ini adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat Al-Quran. Menurut Afdol, teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam di mana pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diterapkan Tuhan bagi manusia pasti adil, dan tidak mungkin Tuhan menurunkan aturan yang tidak adil. Demikian juga dalam persoalan warisan. Dengan menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. Berbeda jika halnya ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.